Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi bararah. Amma ba'd. Jamaah Nurul Roja, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di sini, sekaligus juga memberikan suatu kesadaran. Jadi bukan hanya sempat hadir, tapi sadar untuk mau hadir di majelis ilmu. Karena dalam sebuah kaidah dalam kitab Al-Qawaidul Hisam di Tafsiril Quran karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, itu disebutkan kaidah yang diantaranya berbunyi orang yang menyia-nyiakan, mungkin pernah saya sampaikan ya, menyia-nyiakan hal baik yang bisa untuk diraih, maka orang itu akan disibukkan oleh Allah dengan hal yang buruk. Beliau ngasih contoh, misalnya ketika orang-orang Arab setelah diajari tauhid oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, mereka orang-orang Arab lama-kelamaan tidak lagi memperhatikan bab tauhid. Artinya gampang jatuh pada kesyirikan. Orang yang tidak peduli dengan pembelajaran dan pengamalan sunnah itu juga akan menjadi lebih mudah untuk jatuh dalam hal yang bid'ah. Ketika Rasul bersabda tentang hari Jumat, malam Jumat itu baca surat Al-Kahfi dengan asumsi hadisnya sahih ya. Ini ada perbedaan. Tapi kalau asumsinya itu hadis sahih, Rasul mengajarkan Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat. Nah, sunnah itu nggak pakai, maka oleh Allah akan disibukkan dengan pembacaan yang lain yang dasar pembacaannya baik, tapi ngepasnya malam Jumat itu yang masalah. Paham ya maksud saya? Jadi sunnahnya begini nggak dipraktekkan, kena yang bid'ah. Begitu pula orang punya waktu, tenaga, pikiran, uang dan sebagainya, kalau tidak digiatkan untuk hal-hal yang baik, maka sangat dikhawatirkan orang itu akan disibukkan oleh Allah dengan hal-hal yang buruk. Meninggalkan wajib gampang kena yang haram, meninggalkan yang sunnah gampang kena yang makruh dan seterusnya. Itu termasuk misalnya bocah sekolah bolos, saya sering kasih contoh. Bocah sekolah bolos, ada kesempatan belajar di kelas dengan guru, dengan bukunya, kok diabaikan, maka bolosnya nggak mungkin ke perpustakaan, apalagi ke masjid. Bolos minimal pasti ke kantin, paling tidak. Nah, begitupun nikmat-nikmat yang lain, termasuk kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Apa dalil untuk kaidah ini? Dalilnya adalah firman Allah, wa itta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan, jika kalian bersyukur maka betul pasti aku akan menambah nikmat itu untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, dikasih nikmat kok mengabaikan, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Di antara bentuk siksanya adalah direpotkan dengan hal-hal yang tidak baik. Karena manusia itu gelas yang selalu harus ada isinya. Nggak diisi teh, kopi masuk. Kopi nggak masuk berarti air madu pun nggak masuk. Pasti ada saja isinya. Nggak diisi dengan yang baik, akan disibukkan dengan yang buruk. Pasti ini kita hanya bicara secara umum loh ya. Jadi di antara jamaah kan mungkin ada yang memang pekerjaannya malam. Ini bukan untuk menyindir yang nggak adil. Coba istilahnya bersyukur diberi kesempatan, kemudian kesadaran untuk hadir, karena orang yang mensyukurinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat juga salam semoga Allah
curah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan ada satu hal yang mungkin kadang kelupaan ketika kita masuk Ramadan, ketika Ramadan sudah selesai. Ada hal yang beliau ajarkan yaitu berkaitan dengan pembayaran fidyah. Kalau pertemuan sebelumnya saya mengingatkan tentang puasa Syawal, kali ini saya ingin mengingatkan sedikit tentang fidyah ini. Jadi orang yang tidak berpuasa Ramadan karena sepuh atau tua yang sekiranya sampai kapan dia tidak akan bisa mengkodok Ramadan, puasa nggak bisa, mengkodok nggak bisa, kemudian ibu hamil dan menyusui, kemudian orang yang terkena penyakit yang membuatnya sulit berpuasa, yang sekiranya seumur hidup dia tidak akan mampu mengkodok puasa tersebut. Kemudian yang keempat adalah pekerja yang super berat, kuli yang paling kuli. Kalau kerja berat ya semua kerjaan berat kan. Ini maksudnya yang betul-betul harus tidak berpuasa. 4 golongan ini boleh untuk tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Apakah 4 poin ini disepakati semua ulama? Jadi ngikutin. Ada yang mengatakan untuk yang ini jadi hutang kodok di waktu yang lain, misalnya hamil dan menyusui, itu ada yang mengatakan harus kodok. Tapi yang saya yakini benar dan ini sesuai dengan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 4 golongan ini mengganti puasa Ramadan dengan fidyah. Fidyah itu beras berapa kilo? Kalau di Muhammadiyah yang asli buku ini, Pak, buku tuntunan Ramadan atau apa gitu ya, itu mengatakan 0,6 kg per hari nggak puasa. Tapi kalau di buku soal jawab apa tanya jawab agama juga diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, itu 0,5 kilo atau setengah kilo, 0,5 atau 0,6 anggaplah gitu kan. Amannya 0,6. Kalau beras itu 10.000, 0,6 cuma 6.000. Ya kan, beras 15.000 paling nggak sampai 10.000 lah, 9.000 atau berapa per hari. Nah, kapan bayarnya? Boleh sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir, sampai setelah Ramadan, tapi jangan dibayar sebelum Ramadan. Karena belum wajib kan, jenengan nanti tidak sah. Jadi boleh dibayar di awal, tengah atau akhir Ramadan, boleh setelah Ramadan, boleh hari per hari. Hari ini nggak puasa, hari ini ya besoknya nggak puasa lagi, ya lagi. Terserah, yang penting paling cepat itu tanggal 1 Ramadan. Nah, kadang-kadang orang itu menganggap keluarganya yang sudah sangat sepuh, yang sakit nggak mampu puasa itu, ya nggak wajib poso ngono tok. Padahal kan ada tanggungan membayarkan fidyah. Kalau mbah sepuhnya nggak bisa bayar, berarti ditanggung oleh anaknya, karena itu hak Allah. Istilahnya adalah hak Allah itu tidak bisa dimaafkan oleh sesama manusia. Kalau saya ngambil uang jenengan 100.000, terus kudu mijoli, jenengan memaafkan bisa. Tapi kalau hak Allah, misalnya zakat, fidyah, itu mau semua orang miskin yang berhak menerima fidyah mengatakan wes gak dibayar gak apa-apa, tetap wajib bayar karena urusannya langsung dengan Allah. Jadi barangkali ada anggota keluarga yang seharusnya bayar fidyah, monggo segera dipikirkan. 0,6 kg saya yakin tidak mahal, boleh dibagi ke 1 orang penerima, boleh diajar ke 10 orang, boleh gampang lah, mentah boleh, matang boleh, itunya. Jamaah Nailur Roja azanillahu wa iyyakum. Saya di kesempatan kali ini kembali membawakan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, tapi di awal-awal bab itu kadang-kadang mengutip ayat. Kali ini kita membahas bab yang kelima, yaitu bab sidqi, bab jujur. Ini. Jadi
Di bab pertama niat, bab kedua taubat, bab kedua bab berikutnya lah itu adalah bab taubat, ada bab sabar, kemudian sekarang ada bab jujur. Ini bab yang sangat penting sebab dalam hidup kita pasti ada momen-momen di mana jenengan pengen ngapusi. Ngapusi untuk apa? Untuk menghindari tanggungan. Anak minta sesuatu atau kena polisi nggak punya SIM, pengen kan ngomong jangan duit tapi carry. Kemudian pengen nyenengin orang buat basa-basi atau pengen ketok keren atau apapun, sering baik itu bohong dalam hal besar atau hal kecil, baik itu murni bohong, ngomong sesuatu yang sama sekali nggak ada atau ngomong sesuatu yang sebetulnya benar tapi ditambahi dan modelnya lain-lain. Intinya kita sering dihadapkan dengan situasi yang membuat kita ingin bohong, maka kita harus memilih untuk berkata jujur. Nah, kalau nggak bisa berkata jujur gimana? Ada alternatif yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau harus ngomong bohong haram tapi jujur juga bahaya, maka ada alternatif, istilahnya adalah tauriah atau bahasa diplomatis. Bahasa diplomatis itu misalnya jenengan bawa uang 100.000, kalau mau lebaran cilik kan rada angel ya. Bawa 100.000 untuk belanja sambil nyari kembalian. Jenengan sebetulnya punya uang-uang yang lain, tinggal aja di motor. Ya di tempat yang aman dia di motor. Jenengan ke tokonya betul-betul hanya membawa selembar 100.000. Nanti kan ditanya, dia pecah apa enggak bawa. Jenengan tidak berbohong, tapi itu namanya bahasa diplomatis. Atau misalkan ya apalah contohnya jenengan bisa cari sendiri ya. Intinya adalah mengatakan sesuatu yang membuat orang memahami hal lain yang membuat jenengan tidak sampai bohong. Contoh lain, dulu sekitar abad kedua, abad ketiga awal, itu ada fitnah, ujian besar melanda bab akidah yang di situ memunculkan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pahlawan tentang pernyataan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk atau ciptaan Allah. Kalau dalam Quran kan jelas, tegas, Quran adalah firman Allah, bukan ciptaan Allah. Allah memfirmankan Quran, bukan menciptakan Quran. Kelihatannya sepele, tapi kalau keliru menentang ayat. Nah, waktu itu yang mengatakan Quran adalah ciptaan Allah itu kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah berhasil mempengaruhi penguasa saat itu. Penguasa saat itu memaksakan seluruh ulama harus ikut mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Terjadi geger besar, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal itu menolak keras untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Bagaimanapun Quran adalah firman Allah, disiksa habis-habisan, dipenjara bertahun-tahun, dan kalau nggak salah 2 tahun nggak jumatan, jadi buron. Ini biasa ya, ulama di penjara, ulama itu dari dulu memang ada contohnya. Geger, Imam Ahmad termasuk yang kena siksa, tapi ada ulama yang dalam tanda kutip cari selamat. Cari selamatnya gimana? Dia mengatakan gini, Taurat, Zabur, Injil, Quran, empat ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kesannya kan mengatakan 4 kitab suci itu adalah makhluk, padahal maksudnya itu 4 jari ini. Jadi kayak ngapusi tapi mboten ngapusi. Itu namanya bahasa diplomatis. Nah, kalau Imam Ahmad gimana? Waktu itu kok nggak pakai diplomatis, ada hal lain di luar siksaan itu. Imam Ahmad mengatakan, karena orang yang diikuti oleh banyak masyarakat itu nggak boleh pakai bahasa diplomatis. Coba ya, ada petinggi apa terus muni, ya sih itu bagian dari Islam, bahasa diplomatis Jawane. Oh itu di copy paste di share sekian grup berapa orang yang akan kena.
Makanya kan Imam Ahmad mengatakan, kalau ulama besar diikuti banyak orang, tidak ada diplomasi. A ya A, B ya B. Yang boleh pakai logika apa bahasa tauriah atau diplomatis hanya orang biasa. Dalam hal sirah nabawiyah yang semacam itu, Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang buruk, dia akhirnya mau. Tapi Muhammad kan sama sekali tidak pernah bisa dipaksa. Kenapa? Karena Nabi diikuti semua orang, ditutup wong akeh. Harus bilang A, enggak ada model puter-puter kalian. A. B juga harus dikatakan B. Imam Ahmad merasa diikuti banyak orang. Kalau sampai menggunakan bahasa tauriah, bahasa yang disengaja untuk multitafsir, kalau orang awam memahami makna yang salah, itu akan semakin runyam. Wes mending dipenjara bertahun-tahun, disiksa bertahun-tahun, sebelum atau setelahnya itu jadi buron minimal 2 tahun nggak sholat Jumat, apalagi sholat jamaah nggak muncul. Tapi kita kembali ke kisahnya. Secara umum menggunakan bahasa diplomatis atau tauriah yang tadi saya contohkan, hukumnya boleh tapi jangan terlalu sering. Yang terbaik ya jujur, betul-betul apa adanya. Jujur ora duwe yang muni duit. Nah, jujur adalah mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keyakinan hati. Di kitab Riyadhus Shalihin bab jujur, Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat, di antaranya firman Allah di surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beradalah bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi bersama dengan orang-orang yang jujur adalah bagian dari bertakwalah kepada Allah. Oleh Allah disebutkan secara spesifik, disempilnya metu dewe disebutkan secara tersendiri, wa kunu ma'as shodiqin, menunjukkan bahwa berada bersama teman-teman yang jujur itu adalah satu hal yang sangat penting. Ayat ini, ayat 119 ini berkenaan dengan apa yang disebut-sebutkan sebelumnya tentang 3 orang. Dulu itu ada 3 orang mukmin yang dengan sengaja tidak mau ikut perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Di ceritanya tahun 9 Hijriah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar, katanya jauh di utara sana, di wilayah namanya Tabuk, sekarang masuk Saudi bagian paling utara. Di Tabuk pasukan Romawi menggelar pasukan siap menggempur Madinah, padahal jaraknya ratusan kilometer. Saya pernah menghitung itu seperti sini ke Surabaya hampir 5 kali, 4,5 kali. Jadi sini Surabaya, balik sini lagi, Surabaya lagi, balik sini lagi, ke Surabaya setengah perjalanan. Sejauh itu. Jadi ngapain ya kok mereka mau menggempur Madinah? Ya apapun motif mereka, karena Rasul merasa wilayahnya mau diserang, maka beliau menggunakan filosofi khairud difa'il hujum. Pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Karena dijotosin nangis terus, bila diparahnya dijotosin ngomai kan. Maka Rasul pun pada tahun 9 Hijriah melakukan istinfar am atau mobilisasi umum. Setiap pria dewasa yang sehat normal harus ikut berjihad, kecuali yang cacat dan sebagainya. Nah, dengan sekian ribu pasukan itu butuh biaya besar, maka ada namanya mobilisasi dana besar-besaran. Abu Bakar As-Siddiq menyumbang 4.000 dinar, Utsman bin Affan 10.000 dinar. Kalau saya hitung Januari kemarin, 10.000 dinarnya Utsman bin Affan, Pak, itu setara dengan 26,5
9 miliar, hampir 27 miliar. Jadi 1 dinar sama dengan sekian gram emas, 1 gram emas sama dengan sekian, total itu 26,9 atau hampir 27 miliar. Abu Bakar As-Siddiq 4.000, 2/3-nya itu, dan seterusnya. Nah, saat itu adalah masa di mana kota Madinah hampir panen kurma. Bayangkan perjalanan sejauh itu. Sini Surabaya, balik lagi, Surabaya, balik lagi, terus berangkat lagi setengah perjalanan. Dikit lagi panen kurma. Itu kan iman Rasul. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti hal yang sangat baik yang tidak dipahami oleh orang-orang munafik. Maka alasan macam-macam untuk tidak ikut. Ditambah dengan ada 3 orang yang sebetulnya mukmin tapi malas. Waktu itu nggak usah budale, iman mau panen, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Nah, 3 orang ini tidak ikut karena malas, tapi mereka mukmin. Maka Rasul pun berangkat ke Tabuk. Perjalanan sini Surabaya 4,5 kali itu, sampai sana musuhnya nggak ada. Sampai sana musuhnya tidak ada. Bisa jadi dari awal itu hanya kabar burung. Bisa jadi orang Romawi sama sekali nggak pernah menggelar pasukan di Tabuk mau nyerang Madinah. Atau bisa jadi mereka orang Romawi sempat menggelar pasukan di Tabuk mau menyerang Madinah, tahu kalau Rasul dan pasukannya malah mendatangi ke Tabuk, takut terus mending nggak jadi. Atau kemungkinan apapun, yang jelas dengan perjalanan sini Surabaya 4,5 kali, kok Allah nggak ngirim malaikat Jibril untuk ngabari, wes ora usah budal, mengkono musuhnya bakalnya nggak ada. Kenapa Allah tidak mengirimkan kabar lewat Jibril? Di sana nggak ada orang, ya pasti ada hikmahnya kan, gitu. Nggak mungkin itu ngerjain. Di antara hikmahnya adalah satu, untuk menunjukkan kepada kita bahwa semulia-mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hati kita, beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Kalau beliau yang nggak ngerti, omongnya dukun. Nah, kadang bener ya kebetulan. Saya nebak-nebak itu kadang bisa bener bisa enggak, kayak nebak skor bola. Itu yang pertama. Rasul dengan segala kemuliaan beliau tidak mengetahui hal yang hikmah yang kedua adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita sudah menempuh perjuangan dengan niat yang betul dan cara yang kita yakini betul, bukan berarti semuanya lempeng. Kadang-kadang yo dihapusi wong, ya kan? Dengan mengelola masjid, bukan berarti caranya betul, niatnya betul, terus jamaah langsung banyak kan? Boten. Banyak orang yang saya yakini baik, yang bertahun-tahun mengelola masjid, jamaahnya nggak ramai, ya itu memang bisa terjadi. Wah, dulu Rasul aja bawa ribuan pasukan, ninggalin panen kurma kilometer, ternyata sampai ngono kecelek kok. Apalagi kita. Yang penting itu diketahui oleh Allah, dan Allah pasti memberi balasan yang lebih baik daripada yang kita upayakan. Jadi berjuang itu tidak selalu lempeng. Pahala mesti beres, Pak, tapi urusan dunia tidak selalu seperti yang dihitung. Kemudian hikmah yang ketiga adalah untuk menyaring siapa yang betulan berjuang dan siapa yang tidak. Ketika mau berangkat ke Madinah, dari Madinah berangkat ke Tabuk, banyak orang munafik yang nggak ikut berangkat. Dari awal nggak gelem budal. Ada yang sempat ikut, di jalan bikin masalah, macam-macam. Ada yang mengatakan, kami tidak melihat para pembaca Quran kecuali perutnya gendut-gendut dan pengecut kalau perang. Allah turunkan ayat ke 60 atau 80-an itu di surat At-Taubah. Ada yang bebot terus pulang, mulai disik lah, dan seterusnya. Untuk menyaring siapa yang betul-betul berjuang. Kemudian hikmah yang keempat, kenapa dari Madinah sejauh itu ke Tabuk Allah kok nggak ngabari sampai sana? Kok
Allah biarkan Rasul dengan ribuan pasukannya dari Tabuk sampai sana nggak ada musuh terus pulang lagi. Hikmah keempat ini adalah agar semua bangsa Arab, khususnya yang masih kafir melihat iki loh, Muhammad dan pasukannya sudah begitu banyak dan sangat kuat pasukannya, karena orang, termasuk orang kafir ke orang Islam, orang itu segan ke kita, respect ke kita hanya kalau kita kelihatan kuat. Kalau hanya kita benar itu orang belum tentu segan. Makanya ketika masih di Mekah, Rasul kan sudah membacakan Quran, sudah menyampaikan hadis, sudah benar kan secara teori. Para sahabat masuk Islam sudah mengikuti kebenaran, tapi kenapa disiksa? Sebab kalau hanya benar, orang belum tentu respect. Dulu ketika Taliban serang Amerika enten-entean wong membina aku pirang-pirang saiki apa ana sing wani ini kalimat itu. Dulu ketika Suriah pejuang berontak itu banyak yang menghina, tapi akhirnya menang. Terbukti kuat, selesai semua orang Maide selesai. Israel sekafir-kafirnya mereka kan punya wilayah yang dikuasai, yang jutaan bangsa Arab nggak berani ngelawan loh, ya kan? Di sosmed ada orang yang nggak berani posting menjelekan Islam. Jadi mau Islam mau kafir kalau kelihatan kuat itu memang untuk disegani. Maka Allah biarkan Rasul dengan ribuan pasukannya dari Madinah ratusan kilometer ke Tabuk lalu pulang lagi agar bangsa Arab melihat hebatnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka segar. Islam itu ketok warnanya. Muhammadiyah berapa tahun lalu pernah kan mengadakan milad atau apa di Madura Bangkalan tepat. Dengan tahun Madura itu kan koyok-koyok 99% tidak Muhammadiyah. Iya kan? Muhammadiyah berani bikin acara di situ, mendatangkan pasukan se-Jawa Timur sekian ambulan sekian kam itu supaya dilihat orang agar orang segar. Kalau hanya pengajian begini teplene wong penak. Tapi lek ketok iso jawata semua orang segan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengajarkan tegaknya agama ini itu bikita bin Yahdi wa Saifin Yahmi, dengan kitab yang memberi petunjuk dan pedang yang menjaganya. Tanpa kitab yang memberi petunjuk, pedangnya akan kabur. Kalau hanya kitab saja tanpa pedang, disepelekan dan tidak diikuti oleh orang. Itu ya, sampai Tabuk musuhnya ranak balik nih Madinah banyak orang yang ternyata nggak ikut perang. Hampir semuanya orang munafik. Mereka beralasan macam-macam oleh Rasul dilepaskan. Tapi ada 3 orang, namanya Ka'ab bin Malik, terus Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum. Mereka jujur ngaku memang enggak ikutnya karena malas. Sing ngapusi lolos secara dunia ya. Tapi yang jujur malah dihukum. Hukumannya apa? Diboikot selama 50 hari. Umat Islam selama 50 hari tidak bertegur sapa, tidak mengucapkan dan tidak menjawab salam dengan mereka, nggak ada jual beli dan sebagainya 50 hari. Bayangkan jenengan bodoh ra dilenceri wis kemeng. Ya tenan iki. Tanggane ora sing lencer jenengan itu nah. Kabeh disalami kecuali jenengan itu kan juga enggak. Ini 50 hari. Tapi karena mereka memilih jujur dan ternyata jujur itu ada harganya, yaitu diboikot 50 hari. Padahal orang munafik bohong selesai kelihatannya loh. Ini karena kemudian setelah 50 hari diboikot itu turunlah ayat yang menerangkan bahwa tobat mereka telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka sudah dipastikan bersih, dipastikan diridhai oleh Allah. Yang ini menunjukkan bahwa binaan Rasul pun bisa nakal kadang-kadang.
Namanya manusia kan. Tapi secara umum mereka adalah orang-orang yang sangat mulia luar biasa ya. Cuma pernah salah. Nah kemudian setelah ayat yang menyatakan bahwa tobatnya 3 orang ini diterima oleh Allah, Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beradalah bersama orang-orang yang jujur. Timbangane bolo wong-wong munafik yang bohong itu, mending 3 orang yang berani jujur ini yang kalian jadikan sebagai teman. Jenengan kalau berteman dengan orang yang tidak jujur, orang yang nggak jujur itu kan omongannya itu biasanya kelihatan enak. Jenengan pakai baju apapun dibilang pantas, masak apapun dibilang enak, atau ngomong aja dibiarani benar dan seterusnya. Tapi itu sebetulnya kan membahayakan. Nah kalau jenengan dibilang wah cocok pakai baju itu keren, ya jenengan ke pasar ketahuan banyak orang misalnya kan, malah lebih enak itu berteman dengan orang yang jujur, yang kadang mengatakan hal yang pahit tapi benar, tapi bisa membuat jenengan bisa menjadi lebih baik. Maka beradalah bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa Allah memerintahkan itu? Allah melarang kita bersama dengan orang-orang bohong, kan kebalikannya. Karena yang pertama, kebohongan itu kan watak. Watak itu bisa menular. Kalau jenengan sering berteman dengan orang yang suka bohong, biarpun bohong basa-basi, awalnya kan jenengan menganggap bohong itu jahat. Bahkan jenengan mungkin sangat menentang, menegur orang yang suka bohong. Tapi lama-lama kan kesel dewe. Terus jarno ae satu kan mulai tidak nahi mungkar. Lama-lama karena sering dengar bohong, lama-lama bohong menjadi tidak terlalu kelihatan salah. Yang penting tidak merugikan. Yang penting bohong cuma basa-basi. Yang penting bohong hal kecil-kecil saja. Yang penting untuk nyenengin orang. Lama-lama itu ketularan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus pilih orang jujur, jangan pilih orang bohong? Itu alasannya adalah ya supaya kita tidak menjadi orang yang dibohongi. Salah satu kesulitan hidup kita itu adalah ketika kita harus repot memilih mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Kalau jenengan hanya dengar dari info yang valid, itu kan enak daripada selalu harus berpikir ini omongannya benar atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi di ayat yang pertama intinya adalah beradalah bersama orang-orang yang jujur. Bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Kalau berteman dengan orang jujur hukumnya wajib, maka mafhum muwafaqahnya memilih pemimpin yang jujur itu hukumnya lebih wajib. Itu ya, bohong kecil nanti akan mengundang bohong besar. Kemudian di ayat yang berikutnya, tinggal 3 menit kita bacakan sekilas, insya Allah bulan depan sisanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-35 menyebutkan tentang 20 golongan, 10 laki 10 perempuan. Sebut aja 10 ini. Jadi Allah berfirman innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, orang-orang yang sholat baik itu laki-laki maupun perempuan, terus termasuk wasodiqina wasodiqat, dan orang-orang laki-laki maupun perempuan yang jujur itu a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan pahala yang besar. Ampunan dosa dan pahala yang besar. Jadi ketika
jenengan punya anak atau cucu minta mainan pas dibawa ke jalan-jalan, jaluk dolanan, jaluk jajan, pengen ngapusi, pengen mengatakan ini enggak didol cuma pajangan kok. Jenengan ingat sampai mengatakan itu dosa. Tapi kalau berkata yang jujur apapun lah, pokoknya kalimat jujur itu malah dosa yang lalu jenengan diampuni ditambah dengan pahala yang besar. Kalau saya misalnya mau khotbah Jumat kan ya pernah lah sekali dua kali datangnya terlambat, ngepres, sampai takmirnya panik di sana gitu kan, nyiapin khotbah cadangan apa itu kadang-kadang ya pengen ngapusi seolah-olah bani bocor gitu. Padahal yang karena ngelewer itu memilih jujur maka dosa saya diampuni ditambah pahala yang besar. Tapi kalau sampai memilih untuk bohong itu justru malah berdosa dan seterusnya ya. Tapi dengan catatan yang sangat tegas bahwa perintah untuk jujur, untuk mengatakan hal yang benar bukan berarti semua hal yang benar jenengan bunyikan. Sekedarnya saja, secukupnya urusan selesai. Tidak semua hal harus diceritakan dari A sampai Z. Itu saya anggap cukup. Ada jeda barangkali mau ke kamar mandi dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.